Nah, tanpa sepengetahuan istri, dia buatlah seperti yang dia harapkan. Ternyata pas pulang, istri nggak mau menerima. Balik lagi ke kita minta diperkecil. Ya kita kan bukan pasang. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Barang yang sudah dibesarkan tidak bisa dikecilkan kembali. Ya iya. Kita ngasih pasangan itu bukan dari sisi finansial saja. Finansial oke bisa kita cukupi. Kalau batiniannya nggak dicukupi juga akan jadi masalah, akan jadi kerikil-kerikil retaknya rumah tangga. Percuma banyak uang, percuma bergelimangan apa-apa kalau itunya nggak berfungsi, istri mah nyari lagi ke orang lain. Nah kita mau nyari silahkan kata istri. Mauin fungsi juga kagak, mau nyari juga kan bingung. Jadi awal sejarahnya itu memang dari Malai. Emak almarhumah Erot. Jadi Malai yang punya sejarah ilmu itu. Nah diturunkan ke Erot. Biasanya jangan tergiur juga yang hasil instan, karena takutnya ada bahan-bahan kimia yang memang dimasukkan. Kalau Akmal nih nggak ada ya? Erot ilmunya nggak ada bahan kimianya. Nggak ada. Ada juga nggak penting ukuran, yang penting daya gedor. Ya ada juga. Intinya kekerasan, daya tahan dan yang lain-lain. Karena kan pemain bola aja gak mesti tinggi gede. Kecil pun kalau lincah tetap jago. Ronaldo sama Messi beda gaya memang. Iya kan? Gitu kan? Iya beda gaya. Iya. Akmal, terima kasih sudah hadir segelas di Asumsi. Iya, Pak. Akmal nih cucunya Ma Erot. Betul sekali. Beneran asli nih cucunya Ma Erot. Menjamin 100%. 100% karena banyak yang ngaku-ngaku kan. Betul sekali. Apa yang Akmal bisa tunjukin yang bisa diceritain kalau beneran cucunya Ma Erot bukan ngaku-ngaku aja? Benar. Jadi kalau untuk yang asli itu punya dokumen-dokumen yang memang menyimpan sejarah peninggalan almarhum tentunya. Seperti contoh kita punya KTP. Oh ini KTP-nya? KTP almarhum Ma Erot ini. Betul. Boleh saya lihat? Boleh, mangga. Iya, KTP Sukabumi ya. Sukabumi. Betul. Iya. Oh, ya. Asli berarti nih. Insyaallah asli. Iya. Dan Ma Erot itu kan terkenal bagi banyak orang itu membesarkan alat kelamin laki-laki. Betul. Iya. Itu terkenal lah. Kalau dari Sukabumi dibilang legend. Banyak yang bilang itu yang paling terkenal dari Sukabumi Ma Erot. Iya, memang betul. Iya. Dari kita kan sampai ke luar kota penanganan, dari luar pun dari mana Sukabumi kenal nggak sama ini begitu. Sampai segitunya. Nah, dan sekarang Akmal juga meneruskan terapinya Ma Erot. Benar untuk sekali. Apa aja tuh terapinya? Banyak untuk seputar vitalitas laki-laki. Selain untuk tambah ses untuk ukurannya besar ataupun panjang, keras kuat, tahan lama, menyembuhkan mani encer, ejakulasi dini, lemah syahwat, gejala hipoten, sama kestabilan saraf disfungsi ereksi. Iya. Banyak. Itu semuanya ke Akmal. Betul. Berbagai keluhan. Cucunya Ma Erot ada yang lain nggak selain AA yang banyak sebetulnya banyak. Ya? Cuman kan ada yang asli, ada yang memang mengaku-ngaku. Sejauh ini kan banyaknya yang mengaku-ngaku. Jadi penanganannya itu yang salah. Penanganannya yang salah ya. Nah jadi salah satu video Asumsi itu program kita Kerah Biru itu 2 tahun lalu lah. Betul. Ya itu membahas mengenai Akmal ya cucunya Ma Erot, terapi pembesaran alat vital laki-laki. Itu yang nonton 5 juta viewersnya di Asumsi. Dan rata-rata itu di kolom komentarnya nanya, ini prakteknya di mana? Ya kan? Ini Akmal ini lokasi kerjanya di mana nih? Waktu itu memang nggak kita cantumin gitu kan. Kita ada di 2 lokasi. Sebetulnya kan kita juga ada di pusat di Pelabuhan Ratu. Itu di Jalan Cirenik. Di Pelabuhan Ratu ya? Di Jalan Cirenik. Tapi ada juga di Jakarta, di Cawang. Belakang kantor pos Cawang. Nah itu buat yang nanya di kolom komentarnya. Asumsi Kerah Biru. Nah ini belakang kantor pos Cawang nih kan. Betul sekali. Iya, karena 2 tahun habis itu video itu tayang masih ada aja yang nanya gitu kan. Benar. Umur berapa kalau boleh tahu? 82 berarti 4 lebihan sah. 42 ya, sekitar segitu ya. Oh nggak beda jauh sama saya sebenarnya. Ya, jadi
gimana ceritanya dulu Akmal ini bisa praktek dan meneruskan ilmu pengetahuannya Maerot? Jadi awalnya dulu itu kan sering ikut sama emak, sering ikut-ikut lah cari-cari ramuan ke hutan. Jadi secara tidak langsung juga dia ngajarin gitu. Ini nih bahan-bahan yang harus kamu ambil, terus bambu yang tadi buat untuk ukuran-ukuran, ramuan, terus minyak, terong pancarasa, semua itu yang diajarkan dulunya. Nah, dibawalah kita ke Bandung tahun 96, 97 gitu saya ke Bandung, gitu ngikut sama emak. Ya di situ mulai terapi. Dulu pernah nanya gak sih sama almarhum pertama kali Maerot tuh bisa kepikiran atau bisa memutuskan untuk terapi vitalitas pria tuh gimana ceritanya awalnya? Jadi awal sejarahnya itu memang dari Malai. Emak almarhum Maerot. Jadi Malai yang punya sejarah ilmu itu. Nah diturunkan ke Maerot. Tapi sama Maerot ini kan lama si ilmu itu nggak digunakan. Akhirnya datang dari mimpi nggak digunakan juga. Akhirnya emak sakit. Walaupun udah ke medis, ke non medis, tetap nggak ada obatnya. Ya udah, emak tirakan sendiri seperti apa sih penyakit yang ada. Ya udah, dapatlah mimpi itu, gunakan ilmu itu untuk menolong kaum Adam yang memang tidak bisa mencapai. Membahagiakan pasangan. Gitu kan banyak sejauh ini mungkin mungkin malu ataupun gimana gitu kan, orang kalau kayak gini kan privasi sangat erat gitu, apalagi menyangkut organ vital ya. Betul sekali. Oh, jadi ilmunya turun temurun memang ya, sampai akhirnya ke Akmal ya. Ke anak, ke saya dan ke cucu-cucu yang lain juga ada. Iya, ini di depan ini adalah bahan-bahannya ini bahan-bahan ramuannya terdiri dari bahan-bahanan yang ini rempah-rempah, nanti ini digodok, yang kalau yang digodok jadi seperti ini. Oh, jamu gitu ya minumannya. Ini apa ya di sini ya? Ada dari pohon-pohon, dari ini dari kulit-kulitan pohon, yang ini dari akar-akaran. Kulit-kulitan, akar-akaran. Ini gambaran nanti di shoot ya, dimasukin ya. Nah, ini kulit pohon, akar-akaran, ini apa nih? Akar-akaran juga. Gitu. Ada yang dari daun. Oke, ini nih yang dalam tabung hitam ini apa? Ini minyak khusus. Itu hasil penyulingan dari kulit ini. Oh, hasil penyulingannya. Nah, kalau yang direbus jadi seperti ramuan ini. Kalau yang disuling jadi minyak. Minyak kan nanti diminum juga apa dioles? Enggak, dioles obat luar. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya nih. Saya juga nggak tahu sebenarnya kan nama Maerot itu kan legendaris lah ya. Betul sekali. Ya, bisa membesarkan alat vital pria. Tapi orang banyak nanya, prosesnya gimana sih ya dari mulai treatment sampai hasilnya tuh gimana? Mungkin AA bisa sharing sama kita. Bisa. Jadi gini, kalau untuk proses itu kan tradisional dengan cara urut, totok urut. Jadi totok ya. Jadi fungsi pengurutan itu satu, memperlancar peredaran darah, memperbaiki saraf, mencari sulu simpul saraf kita yang bermasalah yang pertama. Yang kedua nanti ada ramuan yang ini. Setelah dianalisa misalkan ini gejalanya ini, nanti dibuatlah ramuan. Nah, nanti ditunggu dari 3 hari, 7 hari, 14 hari sampai 21 hari. Gimana prospek dari penerapian awal ini? Kalau misalkan dirasa udah oke, ya udah dijaga permanen seumur hidup. Permanen seumur hidup. Seumur hidup. Iya. Jadi gini ceritanya kan waktu kita syuting Kerah Biru itu 2 tahun lalu, kebetulan produser kita itu yang menangani syutingnya ikutan katanya, pengen merasakan langsung bagaimana treatmentnya Akmal nih dengan ilmunya Maerot kan gitu. Dia baru cerita sama saya juga kemarin gitu sebelum syuting ini. Saya juga nggak pernah nanya waktu itu dia syuting dia beneran ikutan apa nggak? Ternyata ikutan. Gimana? Saya tanya gitu kan hasilnya. Mantep Pak gitu kata dia gitu kan. Tahan sampai sekarang Ji. Tahan sampai sekarang. Tahan Pak katanya gitu kan. Nah jadi waktu itu pun ketika kita bikin yang sama Akmal itu terbukti jadi ada staf kita yang sudah merasakan langsung gitu ya. Dan itu tahan permanen ya? Alhamdulillah permanen ya. Pernah ada nggak yang bilang sama Akmal bahwa ini cuma tahan setahun terus balik lagi nih ke ukuran normal? Tergantung, kalau misalkan ada pantangan-pantangan langgaran yang memang kesehatannya dia sendiri yang menurun, perma tentu itu juga akan menurun. Jadi kan inti dari itu kan kesehatannya dulu yang harus utama. Iya, yang paling utama. Iya. Nah, biasanya orang tuh kalau ketemu minta
pengobatan sama Akmal tuh mintanya apaan sih ya? Pengennya gimana sih? Banyak kebanyakan biasanya yang cepat ejakulasi. Terus ada juga yang memang kita pengen tambah ukuran, tapi ada juga yang gagal disfungsi ereksi. Ada yang seperti itu. Gak bisa ngaceng gitu kalau kata anak zaman sekarang bahasa sekarang. Oke. Seperti itu. Nah, Maerot itu kan terkenalnya yang membesarkan ukuran ini kan. Betul. Iya, jadi orang biasanya tuh cowok-cowok tuh, saya yakin dari semua umur ya. Betul. Dari semua umur ya. Betul. Yang paling tua berapa yang pernah Akmal tangani? 80-an. 80-an. 80 tahun. 80 tahun. Yang paling muda berapa? Dari paling kecil ada yang 6 tahun itu sama orang tuanya karena kepengen disunat, disepitan ya. Itu tuh kan obes terlalu gemuk. Nah, ditambah supaya bisa dipotong ya. gitu. Iya. Yang umur-umur 20-an gitu banyak tuh. Ada yang 20 ada. Juga, ya? Tapi kalau yang di umur segitu harusnya ada rekomendasi dari orang tua. Karena kan takut penyalahgunaan. Betul. Gitu. Nah, jadi biasanya mereka datang mintanya apa nih ya? Ya kalau misalnya dibesarin gitu, dipanjangin mintanya seberapa gede, seberapa panjang. Itu relatif ya, karena kan menyesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Tapi ada juga yang terlalu ambisius dalam kategori terlalu kepengen cepat dan ini pilih yang ukuran yang memang di luar prediksi jadi kita. Jadi tuh menyediakan gitu. Mau ukurannya seberapa panjang gitu? Iya, menyediakan. Treatment gitu. Sampai dari ukuran misalkan dari ukuran 13 sampai 17 itu kita treatmentnya ada tahap step by stepnya gitu. Jadi nggak bisa langsung instan. Kalau yang instan kan biasanya orang jangan tergiur juga yang hasil instan karena takutnya ada bahan-bahan kimia yang memang dimasukkan. Kalau Akmal ini nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya nggak ada bahan kimianya. Nggak ada. Semuanya dari zaman dulunya memang nggak ada. Gitu. Iya. Gitu kita jamin lah nggak ada efek sampingnya. Iya. Jadi kan kebanyakan orang yang datang juga ke saya ya udah disuntik kayak gini. Ya kita bingung kan mengantisipasi untuk masalah suntik kayak ini kan itu bukan di ahli keahlian saya. Kalau untuk masalah udah silikon ataupun yang lain-lain itu udah bukan keahlian. Bukan keahlian jadi ya kita susah untuk menjelaskan itu. Gitu. Nah biasanya minta ukuran berapa itu ya klien-klien yang kalau ukuran standarisasi itu biasanya ada yang dari mulai 15 kayak rata-rata gitu rata-rata sekian persen banyaknya ya itu di ukuran standarisasi mintanya 15 cm 15 dari 13 sampai 15 lah intinya segitu. Ada juga nggak penting ukuran yang penting daya gedor ya ada juga intinya kekerasan daya tahan dan yang lain-lain karena kan pemain bola aja gak mesti tinggi gede kecil pun kalau lincah tetap jago. Iya. Benar. Ya beda sih ya. Ronaldo sama Messi beda gaya memang ya kan. Iya beda gaya. Iya. Ada yang larinya kenceng ya, lompatnya gede, ada yang kecil tapi meliuk-liuk gitu. Betul kan. Gitu. Keren Akmal emang analoginya. Ini apa nih yang di depan ini? Ada ukuran-ukuran. Ukuran-ukurannya nih. Ada ukuran contoh-contoh dari mulai 15, 16, 17. Ini yang biasanya tunjukin sama klien nih. Tunjukkan silahkan pilih sesuai kebutuhan. Cuman treatmentnya tentu nggak bisa langsung ada step by step proses gitu. Tapi kebanyakan memang ada juga yang langsung. 3 hari, 7 hari udah tiba-tiba langsung. Gitu nggak kita susah diprediksi untuk hasilnya. Susah jadi diprediksi ya? Susah diprediksi dalam kategori ada yang habis diterapi, setelah diterapi jadi ada beda-beda ya. Nah itu peningkatannya itu kira-kira ada range-nya nggak sih? Dalam artian misalnya dia minta 15 misalnya ya minimal dia dari 12 lah 13 naiknya 2-3 cm atau enggak atau bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebetulnya kan harusnya mekanisme seperti itu tapi ada juga yang kepengen yang diinginkan tapi lompatnya jauh gitu ya. Lompatnya jauh tapi yang bagus itu kan koordinasi dulu sama pasangan sesuai kebutuhan. Jadi jangan egois diri kita sendiri, mementingkan hawa nafsu kita sendiri. Oh emang pernah ada cerita kayak gitu? Ada. Jadi kita kan kalau dia kan kerja di kota gitu kan istrinya mungkin di kampung gitu. Nah, tanpa sepengetahuan istri dia buatlah seperti yang dia harapkan. Ternyata pas pulang istri nggak mau menerima. Balik lagi ke kita minta diperkecil. Ya kita kan bukan pasang. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Barang yang sudah dibesarkan tidak bisa dikecilkan kembali. Ya iya.
Kan seperti itu. Gitu. Makanya alangkah bagusnya koordinasikan dulu sama pasangan kita. Gitu. Jadi seberapa nih kalau mau misalkan ukuran nih dari 12 aman, naikin 13 aman, naikin 14 aman, 15 masih aman, 16 oke. Jadi pasangan nyaman, kita nyaman. Gitu. Ada tuh cerita gitu ya. Jadi ternyata setelah mendapatkan treatment yang maknyus dari Akmal ternyata tidak bisa memuaskan pasangannya juga. Gitu ya? Karena kan tadi kita udah pilih yang ukuran seperti kayak gitu, belum tentu pasangan kita mau. Gitu. Jadi biasanya 3 ukuran ini ya, 15, 16, 17. Dari 13. Dari 13, 14, 15, 16. Gitu. Kan rata-rata biasa yang saya temuin itu kan di bawah. Biasanya 10 ke bawah. Gitu. Rata-rata yang datang itu 10 ke bawah tuh. 10 ke bawah rata-rata. Memang standarisasinya kan 12 juga udah bagus. 10 ke bawah itu biasanya kondisi fisik kesehatannya gimana? Apa memang agak kelebihan berat badan misalnya, atau ada juga yang fit tapi ternyata nggak menentu. Nggak menentu ya? Nggak menentu. Intinya badan gede belum tentu alat reproduksinya kecil. Tapi badan kecil belum tentu juga alat reproduksinya gede. Kan seperti kayak gitu. Itu genetik kita. Bawaan dari awal. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan sebenarnya gimana ya? Nggak bisa. Gitu. Apa cerita atau treatment yang paling unik gitu yang Akmal pernah tangani gitu kasusnya? Ya itu tadi ada dari yang paling unik itu dia berangkat sama pasangannya. Pasangannya kan terpaut ke dia usia 30, istri pasangannya terpaut 30 tahun. Maksudnya ininya udah 60 tahun. Suaminya 60 tahun. 60 tahun. Istrinya 30 tahun. Istrinya 30 tahun. Ya udah kita tanganin kan. Terus istrinya bilang, gak usah ditanganin. Karena apa? Kan ini suami ibu. Harusnya ibu seneng. Karena si bapak ini mau berusaha gitu untuk membahagiakan ibu. Enggak, urusan finansial ada di bapak. Tapi kalau urusan kebutuhan biologi saya ada di yang lain. Kan minta bayar berapa? Bukan masalah bayaran, Bu. Ini masalahnya kemanusiaan kita. Sebagai laki-laki ya saya nggak mau terima dengan itu, gitu. Dengan terima seperti kayak gitu. Jadi ada yang datang dianterin sama pasangannya? Ada sama pasangan, bahkan pilih tentukan. Pasangan yang milih sendiri? Tentukan sama pasangannya sendiri ada. Ada gitu ya? Oke. Itu yang paling berkesan seperti kayak gitu. Dia bilang, kayak nih, yang penting jangan ditanganin. Suami saya ini mau berapa dari saya bilang nggak mau kayak gitu. Yang penting jangan ditanganin. Karena dia urusan sama orang lain gitu ya. Enggak, saya baru nangkap ceritanya tadi apa ini. Gitu. Oke. Jadi biasanya orang datang ngasih biar ditanganin, ini ngasih biar jangan ditanganin. Oke. Ini kliennya ini banyak banget pasti ya, berbagai macam kalangan dan profesi nih kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah dari anggota DPR, DPRD, DPR RI, dari kepolisian. Anggota DPR, DPRD, kepolisian, tentara juga ada juga. Tentara dari Mabes TNI. Datang ke Akmal. Betul. Jadi kliennya Akmal. Betul. Bahkan ada dari dokter juga ada. Dokter ada juga. Ada. Jadi juga. Semua kalangan kliennya Maerot ini. Insya Allah. Jadi teman biasanya mereka pasti kan pengennya agak private ya. Tentu. Rahasia pasti kan. Privasi itu memang kita selalu prioritaskan. Karena kan kalau untuk mencapai kayak ini kan sedikit sensitif ya. Dalam hal seperti kayak gini. Kita curhat ke teman kan nggak memungkinkan juga masalah pribadi. Gitu. Kalau bahasa kasarnya ya aib kan. Gitu, aib kita. Masa sih mau konsumsi buat publik, nggak mungkin seperti itu. Jadi biasanya gimana cara ngejaga privasi mereka? Home service gitu datang ke tempat mereka atau gimana? Ada kala seperti itu. Ada kala kayak kalau gitu. Bila diperlukan. Oh gitu ya. Bisa delivery juga nih ya. Seperti itu. Kan ada yang lah datang ke rumah, tapi ada juga nggak bisa ke rumah. Tentukan penginapan di mana ataupun ke rumahnya ada. Seperti itu. Gitu. Ada yang sembunyi-sembunyi juga gitu ya.
Ada juga. Ada yang sembunyi-sembunyi datang ke ini tuh pakai helm, pakai ini nyampe kamar baru buka. Kok Bapak? Oh. Kenal gitu mukanya gitu. Kenal. Saya kenal gitu. Kenal gitu. Saya yakin pasti apa banyak ya kliennya yang nggak tahu, maksudnya mungkin datang siapa kira-kira saya kenal. Tapi apa pasti kan menjaga tetap profesional kan. Tetap kayak pura-pura nggak kenal aja gitu kan. Ada seperti gitu ya. Rata-rata seperti itu. Kayak gitu ya. Karena menjaga ininya dia gitu. Privasi, reputasi ya. Betul. Akmal berarti udah berapa lama? Kalau untuk praktek itu saya dari tahun 99. Dari tahun 99. 99 berarti 20 tahunan lebih. Wow, 20 tahun lebih ya. Itu. Dan itu selalu di Cawang itu kalau di Jakarta? Kadang-kadang kan waktu itu ke Cawang, ada ke Kalimantan, ada juga pernah ke Balikpapan ya, ada juga ke Papua. Ya kemarin bulan kemarin Singapura sampai ke Brunei. Sampai ke luar negeri juga? Alhamdulillah. Akmal kesana nih ya? Iya. Wah, kliennya orang Singapura, orang Brunei, apa Indonesia di sana? Orang sana. Berarti sudah sampai internasional nih. Banyak betul sekali. Kemarin dari Australia, dari Amerika ada. Dari Australia, dari Amerika datang? Ada. Wah, oke. Dari Arab, dari Dubai, kemarin dari Kairo, Mesir ada. Semua ini cowok-cowok ini, laki-laki ini semua ini memang butuh ya mendapatkan sentuhan Akmal, Maerot. Intinya kan kebutuhan kepuasan secara batinnya adanya di situ. Jadi kita kepuasan dalam kata konteks kita ngasih pasangan itu bukan dari sisi finansial saja. Finansial oke bisa kita cukupi. Kalau batiniannya nggak dicukupi juga akan jadi masalah, akan ada kerikil-kerikil retaknya rumah tangga. Mungkin tidak mungkin di luaran sana ada perceraian, perselingkuhan. Gara-gara itu mungkin bisa jadi. Dan Akmal turut membantu mencegah hal itu terjadi ya? Ya itu. Gitu ya. Kita harus berkomitmennya untuk menjaga itu. Tetap rumah tangga biar tetap pada harmonis. Membantu melestarikan rumah tangga orang. Sangat biar mulia harmonis. Sekali. Biar harmonis ya. Jadi pasiennya udah dari luar negeri, pernah ke luar negeri juga ya, beberapa kali untuk pengobatan. Saya dengar katanya Akmal nih pernah katanya kliennya saking makasih dikasih mobil gitu ya. Alhamdulillah. Kalau mobil udah dikasih sama klien karena kan udah beberapa tahun dia nggak bangun. Setelah bangun dikasihlah hadiah. Walaupun kita nggak minta ya, tapi dia anggaplah buat kenang-kenangan. Kalau saya berharap uangnya biar bisa dibikin bagikan musola masjid gitu. Tapi ya dia berharap kepengennya dia ya udah kendaraan biar setiap kali naik ini ingat saya. Jadi kesannya seperti itu. Ya udahlah pilihannya beliau ya kita terima. Yang penting kan intinya ikhlas dulu. Kalau nggak ikhlas biar 1000 pun buat apa. Ini gitu. Diminum nih ini kan selama 3 hari. 3 hari nih ya. Ini dari sini nih ya. Dari jadi ini diminum selama 3 hari berturut-turut. Kalau misalkan mau pagi hari, kalau mau siang hari, kalau mau malam hari. Satu botol apa satu botol dibagi 3. Satu botol dibagi 3. Bagi 3. Iya. 3 hari. 3 hari. Jadi biasanya kan tergantung kondisi. Ada yang cukup 1 botol, ada yang 2 botol. Satu orang berarti 6 hari, ada yang 3 hari, ada yang 6 hari. Rasanya gimana sih? Kayak jamu biasa, godokan. Gitu. Cuman insya Allah pahit ada sedikit. Cuman khasiatnya terjamin. Boleh coba. Nggak apa-apa dicobain ya? Boleh coba nanti, tapi nanti ada. Harus di treatment dulu kan? Enggak mesti. Walaupun seperti kayak gini nanti dia alat reproduksi itu semakin rada sensitif gitu. Kalau kita usia 40 kembalilah jadi 30 ke bawah. Cobain nanti. Saya tinggal nanti. Ini nanti ditinggal, saya baru mau nanya ditinggal kan? Oke. Ini apa sih kalau? Ini cuma ukuran doang ya? Ukuran. Jadi ukuran nanti yang dipilih misalkan ukuran dari kayu itu kan hanya filosofi. Tetap nanti yang dikonsumsi itu ketan. Ini ketan. Ada lemang. Di dalam ini ketan huma. Kalau bahasa kita ketan darat. Ini yang ditanam 6 bulan. Jadi kadar setara dengan beras merah. Jadi takutnya pasien itu yang datang itu mempunyai indikasi penyakit diabetes, gula ya. Nah takutnya kalau ini kan sedikit memang ada, tapi sedikitlah membantu walaupun dimakan.
Jadi pertama adalah saya balik lagi nih ya. Kalau treatment sama Akmal nih ya, ilmunya Merot nih berarti ditotok dulu. Diurut dulu. Fungsi pengurutan kan memperlancar peredaran darah, memperlancar peredaran darah, memperbaiki saraf, mencari solusi simpul saraf yang bermasalah. Gitu. Yang pertama. Nanti ditunjang dengan ramuan. Ada ramuan yang untuk diminum, ada yang dimakan, ada juga untuk dipoleskan di organ alat vital setiap malam. Itu pengurutannya 5-15 menit setiap malam. 5-15 menit. Treatment sendiri di rumah. Makannya kapan nih kan? Makan lemangnya kapan? Setelah diterapi nanti pilih ukuran, nanti makan lemang di tempat. Makan lemangnya ini besarnya sesuai dengan ukuran yang dipilih nih? Ya tentu. Oh gitu. Menyesuaikan karena kan kalau untuk ukuran itu hanya filosofi pilihan, tapi tetap indikasi yang sesungguhnya ada di lemangnya. Ini ada di Sukabumi semua nih, Po. Ini ya, tumbuh-tumbuhan. Alat-alat semua dari mulai terong, ramuan, minyak ya didatangkan dari Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu semua nih ya. Langsung dari Sukabumi. Ini si lemangnya ini juga sama? Semua ini kan ketan ini kan nggak ada di pasaran, jarang, apalagi di Jakarta bingung saya nyarinya. Karena kan namanya ketan apa nih? Ketan beras huma. Beras huma? Ketan huma. Ketan huma. Ketan kalau di darat ditanamnya, bukan di air. Kan kalau ketan yang biasa di pasaran itu 3 bulan 10 hari. Kalau yang ini 6 bulan. 6 bulan. Bedanya gitu doang. Di Jakarta susah nih nyarinya nih. Susah. Susah ya. Susah didapat kalau ketan yang ditanam 6 bulan. Nah, dan sebenarnya ini kan hanya sebagian kecil dari berapa 40-an jenis ya? 40-an jenis dari akar, 41 kulit, 41 dari daun-daun. 41 jenis kulit, 41 akar. 41 daun. Daun. Dan itu jadi ini nih. Dari ramuan. Dari ramuan, jadi ramuan ini nih ya. Khasiatnya cukup oke. Sangat oke kalau kata sih. Ada pantangannya mungkin? Pantangan ya selama 3 hari kan gak boleh dipakai buat bersegama karena kan pasca terapi. Jadi si urat itu anggaplah belum cukup atau belum kokoh untuk digunakan. Jadi nanti setelah treatment itu nanti tunggu gitu 3 hari. Setelah 3 hari mangga boleh dicoba. Sebelum, jadi untuk membedakan setelah diterapi sama sebelum diterapi itu seperti apa. Karena kan kalau saya yang terapi gak bakal merasakan, yang merasakan yang diterapinya. Gitu. Betul. Berarti 3 hari gak boleh dipakai untuk berhubungan seksual gitu. Betul, ya. Jadi istirahatkan. Pernah ada yang ini gak sih ya, yang kan saya kan hampir success story-nya banyak nih ya, kisah sukses. Tapi ada gak sih yang datang ke komplain, kok gak sesuai dengan yang diharapkan sih gitu? Memang ada. Cuman kan itu treatment biasanya punya penyakit diabetes yang memang akut. Jadi kalau diabetes itu kita pulihkan. Setelah diabetes itu ini kan naik lagi kadar gulanya, nanti kan menyumbat lagi. Kita terapi lagi gitu. Jadi nggak kelar-kelar. Kalau ini kan sirkulasi pembuluh darah. Karena kalau untuk organ alat vital perpaduan unsur urat. Jadi include ke semua tubuh. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Contoh kecil kita dari pandangan kita bisa ereksi, dari pendengaran bisa, dari pembicaraan penciuman bisa, gesekan, apalagi udah sentuhan fisik bisa. Itu kan alami. Begitu kita lihat pemikiran pola pikir kita itu, nanti hormon akan aktif secara alami. Tentu suplai darah harus butuh, jantung memompa. I see. Oke. Jadi itu sebenarnya ya ilmunya itu saintifik sebenarnya ya. Kalau kan karena berhubungan dengan darah dan lain sebagainya. Betul. Karena kan awalnya kita harus pinter menjaga kesehatan. Awalnya harus bugar dulu memang ya. Kesehatan kita yang paling utama dari konsumsi makanan itu yang harus diprioritaskan. Inti kesehatan kan kebugaran kita bisa cari dari olahraga. Ya gitu, dari makanan, dari olahraga, kesehatan, kebugaran, stamina. Nanti timbul. Nah, stamina, vitalitas pun gak bakal kendor. Nanti seiringan dengan waktu kan kita ada penurunan performa. Oke, kita banyak pikiran, bisa nurun. Kita faktor kelelahan, alat vital juga bisa turun performanya. Gimana caranya ngantisipasi itu? Dengan cara tadi, jaga kesehatan, kebugaran, stamina sama vitalitasnya. Walaupun usia kita 70 tahun, 80 tahun, siapa tahu bisa ngalahin yang 20 tahun. Kan kalau dijaga dengan benar. Iya. Gitu. Oke. By the way kan tadi kita di awal cerita ya, banyak yang ngaku-ngaku gitu ya, cucunya Merot. Terus bikin
pengobatan juga, treatment juga yang palsu gitu, yang nggak bener gitu. Betul. Gitu. Itu cukup mengganggu juga untuk Akmal nggak? Bukan Orang-orang cukup kayak mengganggu, gitu. tapi sangat mengganggu. Sangat mengganggu ya. Sangat Iya. mengganggu karena kan banyak juga kita komplainan dari orang kan di treatmentnya dengan metode yang salah seperti pakai bahan vakum ataupun suntik dan yang lain-lain. Komplain ke kita ya, kita memang tidak mengerti kalau masalah urusan menggunakan vakum untuk suntik karena kan bukan keahlian saya. Keahlian saya tadi treatmentnya urut sesuai amanah emak gitu. Memang banyak. Jadi banyak yang dia datang ke pengobatan lain yang palsu, nggak bener gitu di sana baru ketemu Akmal gitu ya. Sangat banyak. Banyak ya. Sangat banyak sekali kayak gitu. Setelah terapi di sini katanya datang ke sini banyak sekali. Nah bisa kalau yang palsu-palsu gitu efeknya apa tuh? Dampaknya apa tuh yang dampaknya bisa berisiko. Karena kan alat vital itu alat yang sangat vital. Jadi alat yang penting bagi kita kaum laki-laki. Sangat penting. Makanya kita harus jaga baik-baik. Jangan sampai rusak. Gitu. Apalagi misalkan penanganan yang memang bukan keahlinya. Takutnya ada efek samping yang memang berisiko. Seperti misalkan infeksi ataupun apa kan kita nggak tahu. Benar. Yang akan kita emban kerugian seumur hidup. Betul. Gitu, seumur hidup kita akan kita rugilah. Percuma banyak uang, percuma bergelimangan apa-apa. Kalau itunya nggak berfungsi, istri mah nyari lagi ke orang lain. Nah kita mau nyari silahkan kata istri. Mau ini fungsi juga kagak, mau nyari juga kan bingung. Iya. Makanya datang ke yang asli ya, jangan ke yang palsu ya. Betul. Tapi kalau yang di Pelabuhan Ratu di Sukabumi masih ada juga kan tempat prakteknya? Ada, itu pusat. Jadi saya 2 minggu Jakarta, 2 minggu Pelabuhan Ratu. Jadwal saya. Yang di Jakarta itu kantor cabang lah ya. Nah, intinya tetap pusat karena dari tahun 99 tetap juga. Pusat juga ya. Ada gitu. 2 tempat aja ya. Ada gitu. 2 tempat. Jadi itu sebetulnya untuk takutnya karena kan banyak orang sibuk. Dengan kerjaan. Pelabuhan Ratu lumayan ya, kalau kan? Dari ke Pelabuhan Ratu kan harus 6-7 jam. Iya. Kalau di Jakarta kan kita bisa janji temu. Iya. Gitu. Jadi untuk mengurangi waktu lah. Orang misalkan dengan kesibukan tapi banyak keluhan, ya silakan cari di situ, tunggu waktu janjian sama saya. Sehari nanganin berapa? Klien ya. Enggak banyak, paling 10, 15, 20 orang. 10, 5. Berapa lama sih durasi treatmentnya satu pasien satu orang itu bisa ada yang 30, 40 sampai 1 jam, tergantung kondisi. Kondisi. Treatmentnya sakit nggak sih? Enggak ya? Enggak yang sampai kayak orang diurut teriak-teriak gitu enggak ya? Oh enggak. Karena kan kita hanya menelusuri sarafnya aja. Jadi gini, kalau untuk organ alat vital bisa ngembang itu lancarkan dulu pembuluh darahnya. Ibarat kita nanam bunga dalam pot. Kalau potnya kecil, ini ruang lingkup akar nggak bakalan ngembang. Tapi kalau misalkan kita kasih yang lebih besar, terus ini lagi, nanti dikasih pupuk, dia akan rindang. Gitu. 10, 15, 20 tiap hari. Tiap hari tuh, ada hari libur nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi ya gimana, ngeliburkan diri ya iya. Ngeliburkan diri, nyempatkan diri intinya. Jadi kalau udah mau datang tuh, kalau yang di Cawang berarti datang bikin janji dulu sama A. Bisa juga bikin janji. Kalau enggak kan ada kakak. Biasanya yang cover. Kalau ada kakak atau adik saya yang cover untuk nanganin. Kalau misalkan saya nggak sempat kan takut kan dari jauh-jauh. Karena kan orang kan tiba-tiba datang tanpa konfirmasi. Banyak juga yang gitu ya, datang walk-in aja gitu ya, nggak pakai asal datang aja tanpa konfirmasi. Pak udah janji belum? Kan kita kalau udah dari kemarin seperti kemarin dari Makassar, dari Ujung Pandang ya kan, dari Sulawesi itu ada. Ada juga? Nggak pakai konfirmasi tuh? Nggak pakai konfirmasi, dari Kalimantan, dari Papua nggak konfirmasi. Tiba-tiba ada di rumah. Kan kitanya jadwalnya memang di pelabuhan gitu. Disuruh ke pelabuhan, dia juga nggak tahu alamat. Jauh lagi kan ya. Jadi ya udah di Jakarta. Di Jakarta pokoknya non-stop lah. Kita nggak libur. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa tiap hari? Sebetulnya kalau ngikutin itu dari jam 8 pagi sampai jam 9. Tapi, tapi realitanya... Kenyataannya itu dari jam 6 pagi sampai jam 3 subuh. Jam 3 subuh? Kelarnya. Karena datang lagi. Kan bingung kita. Pasti banyak yang nanya nih. Biayanya berapa sih ya?
Kalau untuk biaya relatif kan kemarin 2 tahun yang lalu juga kita udah jelas dari per satu keluhan itu 900 sampai 3.500.000 per satu keluhan. Satu keluhan ya. Gitu. Satu keinginan lah. Gitu tergantung kondisi. Dari 900 sampai 3 juta sampai mobil ya. Itu mah mobil mah aspirasi dari orang gitu. Jadi dikasih ke kita itu sebagai ungkapan terima kasih. Ya. Jadi ya ada yang seperti itu. Kalau itu kan kerjaannya AA itu ya. Betul. Kalau lagi nyantai hobi ngapain sih? Kalau saya kan sebetulnya tani. Di rumah itu kan saya ada cangkeh gitu ya. Juga berkebun lah ya. Berkebun, tani. Jadi ya lumayan lah gitu ke palawija. Terus ada juga ke bagian ini. Bagian beras gitu ya. Nyediain jual beli ya salah bisnis kecil-kecilan buat ini. Nah, ini minta minum di segelas nih jus alpukat. Betul ya. Kenapa suka jus alpukat? Saya kebetulan saya tuh kurang begitu suka sama jus alpukat, tapi saya akan selalu minum apapun yang tamu saya minum. Jadi kita minum jus alpukat dulu ya. Boleh. Mangga. Kenapa suka alpukat? Karena untuk alpukat itu kan kita mengenyangkan kulit buat kesehatan kulit kita juga penting gitu. Jadi secara daripada misalnya kita mengonsumsi minuman-minuman yang siap saji seperti yang gulanya kadar gulanya tinggi, mending ya ini. Alpukat tuh ada pengaruhnya juga nggak sih buat ini semua? Sebetulnya enggak. Jadi dia untuk kulit ya. Untuk kulit ya. Kulit. Ya syukur-syukur ya dapat kan. Intinya dapat lah dari manfaat kesehatan tubuh yang lain. Karena kan kesehatan itu kita bukan hanya sekedar nampak di luar, tapi kesehatan jantung, ginjal, fungsi hati dan yang lain-lain harus normal semua aktif. Ya otomatis kan dengan segelas air alpukat atau jus alpukat itu kan sedikit membantu kesehatan yang lain. Asal takaran dan cukup ini cukup, jangan berlebihan. Ada nggak sih Kak, yang udah ke AA terus balik lagi gitu karena dia pengen ningkatin lagi gitu? Pengen gedein lagi, dia nggak pernah puas aja gitu dia? Ada ya? Sangat ada. Jadi gini, segini, kurang segini. Saya kepengen tambah lagi segini. Setiap hari segini. Setiap bulan sebetulnya kalau sebenarnya yang benar itu per 3 bulan. Karena kan kekokohan urat harus benar-benar pasti baru tambah. Gitu, baru tambah 1 2 kan harus keras juga di dalam. Selain misalkan percuma besar panjang, kalau nggak keras buat apa? Betul. Jadi keras, kuat, tahan lama. Sama disfungsi ereksi ini tetap walaupun dia misalkan udah ejakulasi, nanti tunggu beberapa menit bisa berdiri lagi. Kan banyak kan enggak seperti itu. Betul. Habis ejakulasi udah tidur. Wah, ini saya rasa ini obrolan kita hari ini itu akan membuat Akmal semakin diserbu nih kayaknya nih tempat praktek ini. Insya Allah, tapi harus janji. Harus janji ya. Waktu itu kita ada ngaruh nggak sih buat Akmal waktu yang diasumsi yang viewers 5 juta itu? Ngaruh banget nggak ke? Ngaruh. Jadi dikategorikan ya media lumayan top lah. Harusnya sejajar dengan media-media yang televisi yang lain. Iya. Gitu. Jadi datang gara-gara tahu Akmal Maerot dari videonya Asumsi, dari Kerah Biru Asumsi. Iya, wah. Pokoknya sekian persen lah dari itu asumsi. Makanya Asumsi ya cukup lumayan. Mudah-mudahan bisa langgeng nih Asumsi, tambah sukses. Waduh, makasih banget ya nih kan. Kita turut senang gitu, kita membantu memarketingkan Akmal dan juga pengobatan Maerotnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Nah, ini ditinggal kan minumannya? Siap ditinggal. Tenang di ini kan ya? Tinggal. Gak ada efek sampingnya nih ya? Dijamin gak ada ya? Anggap aja pengobatan herbal ya, jamu ya. Nah, betul. Jamu. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu. Semoga makin laris. Amin. Membantu para laki-laki. Amin.